Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, ketika kita berbuat kesalahan, tentu ada sanksinya, ada hukuman. Tetapi seandainya hukuman yang harus kita terima itu ditanggung oleh orang lain, kita lepas dari hukuman. Sungguh anugerah yang luar biasa. Orang yang menggantikan kita untuk dihukum, orang itu telah berbuat baik, telah menunjukkan kasihnya yang besar untuk kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia Allah yang sangat baik, yang mengasihi kita anak-anaknya. Firman Allah menceritakan, pada waktu Yesus sudah ditangkap oleh imam-imam, prajurit-prajurit, waktu di Taman Getsemani, dibawa ke rumah Imam Kayafas. Di sana Tuhan Yesus ditanyai, diadili. Ketika hari sudah mulai siang, mereka membawa Yesus kepada Pilatus, wali negeri pada waktu itu, yang bertugas untuk mengatur pemerintahan di daerah Yudea. Anak-anak, ketika Yesus dengan tangan terikat dibawa kepada Pilatus, Pilatus bilang, orang ini buat apa? Apa kejahatan yang orang ini perbuat? Maka imam-imam, kepala mereka hanya katakan, kalau dia nggak bersalah nggak mungkin kami bawa. Nah anak-anak, kata Pilatus, adili saja menurut hukum kalian. Tapi kata imam-imam, kami nggak diizinkan membunuh. Wah, mereka mau orang Romawi, orang yang tidak pada waktu itu tidak percaya kepada Allah, yang harus menghakimi Yesus. Anak-anak, ketika Pilatus mulai bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus katakan, bukan aku yang katakan, kamu yang katakan. Apa kamu katakan itu dari hatimu sendiri? Atau ada yang mengatakan padamu? Tapi Pilatus bilang, itu saudara-saudara kamu yang orang Yahudi yang bawa kamu. Anak-anak, ditanya-tanya oleh Pilatus, kesalahan Yesus tidak didapati oleh Pilatus, karena memang Yesus tidak bersalah. Itu sebabnya Pilatus ingin membebaskan Yesus. Pilatus ingat bahwa setiap hari raya Pilatus akan membebaskan satu orang hukuman. Waktu itu menjelang perayaan Paskah, perayaan yang besar bagi orang Yahudi. Itu sebabnya Pilatus membawa Yesus, mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kepada imam-imam pada waktu itu, saya sudah periksa orang ini tidak bersalah. Ini kan mau perayaan Paskah. Maukah kalian saya membebaskan Yesus? Tapi orang-orang yang hadir pada waktu itu malah berteriak-teriak, kami tidak mau Yesus dibebaskan. Salibkan Yesus. Mereka memilih satu orang untuk dibebaskan, yaitu Barabas. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Pilatus bilang, apa salah Yesus? Mereka tambah teriak, salibkan Yesus. Anak-anak, Barabas adalah penjahat besar, tetapi justru Barabas dibebaskan, dan Yesus yang menggantikan hukuman untuk Barabas. Itu pertama kali, ya, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sudah menunjukkan dia menggantikan seseorang yang harus dihukum. Anak-anak, Pilatus membawa Yesus, kemudian dia serahkan pada prajurit, dipukul, dicambuk. Bahkan prajurit-prajurit Romawi pada waktu itu memakaikan mahkota yang terbuat dari duri. Mereka mengambil jubah berwarna ungu. Sebenarnya jubah berwarna ungu itu untuk raja-raja, tapi mereka ingin mengejek Yesus. Mereka pakaikan jubah warna ungu, mereka beri tongkat,
pakaikan mahkota duri dan mereka mulai lewat di depannya sambil berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Sepertinya mereka menghormati tetapi mereka mengejek. Mereka pukul Yesus, mata Yesus ditutup. Kemudian mereka pukul dan mereka bilang, "Siapa yang pukul? Coba tebak." Tetapi Yesus hanya diam saja. Setelah Yesus dianiaya, Yesus dibawa keluar oleh Pilatus. Kembali Pilatus ingin membebaskan Yesus karena Pilatus tahu Yesus tidak salah. Apalagi waktu Pilatus tanya kepada imam-imam, "Sebenarnya apa yang membuat kalian ingin supaya Yesus ini dihukum?" Imam-imam bilang, "Ya sebab menurut hukum kami, orang ini pantas dihukum mati. Sebab dia mengatakan dia anak Allah." Wah, Pilatus tambah takut. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Tetapi ketika Pilatus katakan pada kali berikutnya, orang ini tidak bersalah, maka imam-imam mulai katakan, "Kalau kamu bebaskan Yesus, berarti kamu musuh Kaisar Roma. Karena orang ini menganggap dirinya raja." Akhirnya Pilatus memutuskan Yesus untuk dihukum. Tapi sebelum itu Pilatus katakan, "Saya tidak bersalah atas darah orang ini." Dia mencuci tangannya, tanda bahwa bukan keinginan dia, bahwa bukan kemauan Pilatus untuk menghukum Yesus. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu berkata, "Ya, tanggungkan darahnya atas kami." Anak-anak, hari itu Yesus diputuskan untuk dihukum mati di atas kayu salib. Yesus yang tidak bersalah harus menanggung hukuman. Yesus yang tidak berdosa dianiaya, dicambuk. Seharusnya kita yang berdosa, yang berbuat salah, yang dihukum. Tetapi karena Yesus mengasihi kita manusia, Yesus rela menanggung hukuman akibat dosa. Yesus ingin biarlah Yesus yang menanggung penghukuman, tetapi kita manusia boleh dibebaskan. Sebab itu anak-anak, apapun kesalahan kalian, datang kepada Yesus, minta ampun, dan hiduplah sesuai dengan firman Allah. Sebab Yesus sudah mengasihi kalian. Yesus sangat mencintai kalian. Yesus rela memberikan hidupnya, rela menderita, menggantikan hukuman untuk kita. Yohanes 19 ayat 4. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah rela menderita menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.